terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi ini Jumat tanggal 3 Agustus 3 atau 4 ya? 3 Agustus 2018. Senang sekali Sapa Sulsel kembali menyapa Anda bersama saya Nana Narundana. Saudara, pagi ini seperti biasa di Sapa Sulsel kita akan menghadirkan informasi dan perbincangan yang semoga menjadi inspirasi untuk Anda. Indonesia, saudara, kita tahu memiliki keragaman budaya yang begitu kaya. Salah satunya adalah produk-produk kerajinan tangan yang dihasilkan dari berbagai daerah. Nah, salah satu kerajinan tangan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah kain tenun. Termasuk juga di Sulawesi Selatan punya beberapa produk kain tenun dari berbagai daerah. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Toraja. Nah, ini ada seorang anak muda yang berhasil memanfaatkan kain tenun, menjadikan kain tenun untuk sebuah produk dan akhirnya bisa juga dikomersilkan. Saya perkenalkan produknya seperti apa. Boleh di zoom in kamera. Ini luar biasa sekali produk-produk yang sangat cantik. Ini adalah clutch, saudara, dengan motif tenun apa ini, Pak? Tenun Bima. Tenun Bima, tenun Bima. Nah, ini dia orang yang saya tanya adalah pembuatnya. Iya. Saya perkenalkan, namanya adalah Fadli Rahman, iya, pembuat tas dan buku dari kain tenun dengan brand tenun.id ya? Iya. Oke, ini dia. Selamat pagi. Pagi, Mas. Saya panggilnya siapa nih biar lebih... Fadli saja. Fadli. Iya. Oke, Fadli, ini produk kamu semua ya? Produk kami dari... Oke, kita perkenalkan dulu deh satu persatu. Ini tadi sudah diperkenalkan, saudara, adalah clutch. Ini tas kecil dengan potongan motif tenun dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau yang ini, nah ini sekali bisa tebak sendiri. Kalau yang ini adalah motif tenun Toraja. Ini khas sekali ya. Betul. Warna Toraja itu kalau bukan warna merah, kuning, hitam, orange, yep. Dia juga motifnya garis-garis atau motif matahari allo kayak gitu. Oke, cukup dulu kenalannya dengan produknya. Kita berbincang dulu deh dengan sang kreator dari Tenun ID ini. Oke, tenun. Kenapa sih kamu memilih tenun? Karena kita melihat kalau tenun sendiri itu sebagai warisan budaya ya. Jadi memang perlu dilestarikan dan kita juga merasa kalau tenun-tenun di Indonesia sendiri itu banyak dan masih belum banyak yang dikenali gitu. Jadi kita pelan-pelan mencoba untuk memperkenalkan itu ke masyarakat lebih luas kayak gitu. Makanya kita mulai dari Toraja yang paling dekat dengan kita sendiri. Pelan-pelan kita udah mencoba di tenun salah satu di Indonesia Timur. Nanti kita mau coba untuk Lombok sendiri. Jadi memang target kita memang memperkenalkan ke masyarakat sendiri bahwa tenun Indonesia itu banyak gitu loh. Bukan cuma Toraja saja atau yang lain-lain saja. Jadi banyak gitu. Jadi sebenarnya motifnya adalah ingin memperkenalkan bahwasanya kain tenun ini sangat beragam seperti itu dan ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa tenun Nusantara itu semuanya cantik-cantik ya. Betul sekali. Oke, sejak kapan kalau begitu Anda kita masih baru jalan setahunan lebih. Jadi tahun lalu baru merintis, jadi baru jalan setahunan lebih. Baru setahunan lebih dan menghasilkan produk-produk kreatif seperti ini. Kamu dibantu atau seperti apa? Kita ada 4 orang sih, jadi kita kerjasama juga dengan teman difabel. Jadi yang bikin itu juga, iya, teman-teman difabel. Jadi dekat rumah juga ada asrama ini untuk teman-teman difabel dari dinas sosial. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Kita menarik 1-2 alumni mereka untuk bekerja sama dengan kita kayak gitu. Oke, ini menarik. Ternyata Fadli dibantu oleh tim yang ternyata anggota timnya ini adalah teman-teman difabel. Oke, saya boleh tahu teman-teman difabelnya ini dari kalangan tunarungu kah atau seperti apa? Kita ada 1 tuli dan baru-baru ini saya lagi melatih 1 teman yang istilahnya kakinya nggak sempurna.
gitu. Jadi ada sekarang ada 2, satunya lagi kita sebagai freelance yang tangannya nggak sempurna kayak gitu. Wow, saya salut sekali dengan teman-teman dari Tenun ID. Iya. Mereka menghasilkan karya dan juga melibatkan orang-orang yang sering kali dipandang sebelah mata oleh Betul. masyarakat. Namun ternyata Anda boleh lihat sendiri bahwa mereka dapat juga menghasilkan karya seperti orang-orang pada umumnya. Benar. Baik, di sini saya lihat ada clutch yang sudah tadi kita perkenalkan kepada pemirsa. Selain clutch atau tas kecil seperti ini, produk apa lagi yang Kalau kamu hasilkan? kita juga punya ini Itu kalau- clutch juga ya? Bukan, kalau ini kalau dibuka sebenarnya jadi tas. Tadi jadi tas pelan-pelan. Iya. Oke, zoom in kamera. Wow, berubah. Ini kayak Power Rangers nih berubah nih. Wow. Ini tas. Karena kita kan juga suka jalan-jalan, teman-teman suka jalan-jalan. Jadi kadang kalau mau jalan kan bawa barang yang istilahnya nggak terlalu berat, ya udah bawa yang ini yang simple, bisa masuk di tas yang gede gitu loh. Oke, dan saudara boleh perlihatkan lagi boleh. kepada pemirsa di rumah. Jika Anda perhatikan secara mendetail dari desain tas ini boleh saya bilang tasnya didesain dengan model yang kekinian. Ini bisa di apa Iya, ya? jadi didengek bisa begitu. ransel, bisa ransel dan bisa diselempangin juga seperti tas-tas cowok-cowok sekarang ya. Betul. Baik, wow, modelnya luar emang kayak biasa. gini. Jadi dia bisa dilipat menjadi clutch atau tas kecil Kalau dan dilipat, bisa dibuka menjadi tas ransel. Oke, apa tuh namanya? Selain produk tas, Kita sebenarnya punya nama masing-masing sih. oke. Jadi kalau perkenalkan. misalnya ini kita panggilnya Sesean dari nama Toraja sendiri kan ada Sesean, gunung. iya benar sekali. Terus Sesean. kalau ini kita panggilnya lima dari bahasa Makassar, limang. Lima tangan, karena dia tas tangan Iya, ya. betul. Oke. Jadi memang ada nama produknya sendiri. Kalau ini yang Bima ini, Kalau itu sama, tapi kategorinya 5 kita panggilnya. 5. Kalau Oke. kita juga punya produk buku, jadi Mhm. panggilnya tulis, ya jadi kayak gini. Jadi 50% dari bahan daur ulang Oh, kertasnya. waduh. Ini benar-benar orang kreatif ya, mengeksplorasi kekayaan budaya Indonesia dan juga dibantu oleh teman-teman difabel, dan produknya saudara ini menggunakan bahan-bahan recycle atau daur ulang. Ini kertas-kertas bekas semua yang dipakai. Nih saudara. Jadi bukunya disampul, di Betul. cover dengan kain tenun juga. Iya. Kalau kain tenun ini Itu tenun dari Jepara. Jepara, Jawa Tengah, saudara. Wah, benar-benar dari Nusantara ya. Iya. Ada dari Sulawesi, Nusa Tenggara, dari Indonesia Timur, dan juga ada dari Pulau Jawa. Baik. Selain tas, clutch atau tas tangan, buku, ada apa lagi? Masih ada sih, kita ada paspor cover, cuman lagi habis produknya. Sold out ya. Iya, jadi kita lagi masih membuat yang ini restock lagi barangnya gitu. Jadi memang produknya karena limited, jadi selalu nggak bisa bertahan lama gitu. Oke, karena ini kayak gini, nanti kalaupun packagingnya kayak gini, jadi di dalam packagingnya sendiri kan kita ada postcard sendiri, Oke. terus ada thanks note-nya, ada penjelasan produknya sendiri gitu. Boleh saya lihat, ini ada Tulis. kartu tulis ya, seperti jadi itu, penjelasan produknya itu. Oke, jadi saudara ketika Anda membeli produk Tenun ID ini, dalam satu package-nya ini tidak hanya mendapatkan barang yang Anda pesan atau yang Anda ingin beli, tetapi juga ini dilengkapi dengan banyak sekali perlengkapan. Saya lihat dalam box Iya. ini ada tadi postcard ya. Iya, postcard. Ada sendiri. postcard, kartu tulis, dan semuanya sangat Penjelasan. cantik-cantik saudara. Lihat deh, ini motifnya pasti, desain sendiri juga nih ya. Iya, desain sendiri. Desain sendiri ini sangat kekinian. Kalau saya bilang ini motifnya motif rustic seperti itu. Luar biasa, dan ini juga ala-ala Indonesia nih. Anda bisa menuliskan sesuatu. Pokoknya keren banget deh. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Tenun ID nanti di segmen 2. Tentunya kita akan explore lagi lebih banyak. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan pagi ini
kami membahas topik menjadikan kain tenun sebagai sebuah karya yang produktif. Ini saudara, saya bersama Fadli Rahman, Iya. seorang kreator dari tim Tenun ID. Mereka membuat produk-produk yang menggunakan unsur kain tenun dari berbagai Nusantara. Tadi di segmen 1 kita sudah banyak mengekspos ini produk-produk yang dibawa di studio. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menyaksikan, ini ada beberapa foto-foto dari produk lainnya di Tenun ID. Nah, ini tas ya? Iya, ini baru produk kita, baru kita launching bulan 5 kemarin. Jadi memang masih baru. Ini namanya Bejana. Jadi, Bejana. iya, Dia kita- motif tenun dari mana? dari Bima. Bima Masih juga. Bima. Oke, cantik-cantik sekali ya Iya. tenun dari Bima ini. Wow, ini proses pembuatan kain tenun ya. benar, Ini pembuatan di mana ini? Di Toraja. Toraja. Oh, Solata. Ini berbagai produk lainnya, buku ya ini ya. Iya. Oke. Ternyata banyak juga buku yang diproduksi Iya, untuk karena di ini cover. kan kita potongan kainnya juga kan lebar. Jadi emang nggak ada yang sama sih sebenarnya dari segi potongan sendiri. Jadi emang limited. Jadi ada beberapa orang juga yang istilahnya mengoleksi motifnya sendiri. Gitu. Baik, jadi mungkin karena kecil juga dan kalau buku mungkin harganya juga sedikit lebih murah, Iya. berarti bisa dikoleksi banyak-banyak ini. Betul. Oke, sambil mengoleksi buku, Anda juga sudah mengoleksi berbagai jenis kain tenun. Baik, sejauh ini di Tenun ID sudah ada berapa banyak jenis kain tenun yang dipakai? Untuk sekarang sih kita masih pelan-pelan ya, dari Toraja, Tenun Bima, terus Jepara. Kita udah pelan-pelan coba Lombok untuk sekarang. Lombok dan Bima beda atau sama sih? Beda. Beda. Jadi ada khasnya sendiri. Kalau ini kan warna-warni kayak gini. Kalau di Lombok lebih main lagi segitiganya. Itu kita lagi nunggu kainnya sendiri dari ibu penenunnya. Kalau sudah sampai baru kita olah lagi gitu. Jadi memang masih baru untuk pelan-pelan, karena untuk cari penenunnya sendiri kita harus explore sendiri Nah, gitu. ini dia yang mau saya tanyakan. Ini mendapatkan kain tenunnya ini seperti apa? Saya- Kamu jalan-jalan buta terus menemukan kain, oh cantik sekali kainnya, beli bikin. Jadi kemarin tahun lalu saya sempat ke Toraja untuk cari ibu penenunnya sendiri. Jadi memang kita fair trade ya. Jadi emang kita kerjasama, nanya mereka mau nggak bikin tenun ini gitu loh. Karena kan kalau Paramba sendiri, ibu-ibu penenun sendiri itu sudah malas jual bikinnya karena harganya di pasar udah jatuh. Jadi kita juga lakuin membujuk mereka sih, karena ini kan saya bilang tadi, kalau orang lihat udah tahu oh ini Toraja gitu kan, tapi yang ibu-ibunya udah malas bikin karena harganya itu yang jatuh. Jadi kita nggak pernah tawar-tawar lagi, kalau kasih kayak gitu oke, kita deal gitu loh. Jadi udah kerjasama kayak gitu. Jadi tiap 2 minggu udah ada pengiriman dari Toraja ke Makassar untuk kainnya sendiri. Oke, ternyata ada behind the story juga dari Iya. sebuah produk ya, bahwa ternyata memang di pandangan mata kita produk ini sangat cantik, tapi sebentar lagi jika dia tidak diapresiasi dengan Betul. baik, dia akan menjadi barang yang langka. Karena ternyata apresiasi di pasar ini tidak sesuai dengan effort atau usaha dalam Benar. membuat kain tenun. Kalau kain tenun itu rata-rata dibuatnya berapa lama sih? Kalau kita sih sekitar 2 mingguan. 2 2 mingguan. mingguan untuk 3 meteran. 3 meteran. Wow. Jadi waktunya emang sih untuk nunggu kain tenunnya sendiri, terus diolah sendiri kan jadi produk, terus dilempar ke pasar kayak gitu. Cukup lama. Cukup lama prosesnya. Oke, kalau misalnya produk seperti tas tadi, ini menggunakan berapa banyak kain tenun? Tergantung. Atau Kalau satu kain tenun itu bisa menghasilkan berapa produk? kalau 3 meter itu bisa bikin jadi, kalau tas kayak gini kan lumayan banyak kain tenun, itu bisa jadi 3 atau 4 maksimal. Kalau yang kayak gini bisa jadi sekitar 10 kain tenun. Bisa sampai 10 ya, karena kan yang dipakai juga sedikit nggak kayak terlalu gitu. banyak. Oke, nah sekarang kita kembali ke produk ini, saudara, clutch atau tas tangan ini dari kategori limang. Karena dalam bahasa Makassar limang artinya tangan, karena memang ini adalah tas tangan. Untuk membuat seperti ini berapa lama? Dibanding ini pasti seperti lebih lama. Iya, lebih detail kan. Kalau yang ini sih sehari mereka bisa, teman-teman bisa bikin 3 atau 4, tergantung jam kerjanya mulai jam berapa. Oke. Kalau ini Sesian dia baru bisa bikin sehari 1.
Sehari Tuh, satu. itu paling Oke. Ya maklum saja sih pemirsa, karena ini cukup mendetail bentuknya. Ini bisa menjadi sebuah tas. Ini saya perlihatkan, kalau seperti ini Anda bisa bawa kemana-mana dengan Iya. versi genggaman saja atau limang, tas tangan. Ada kantong di depan. Dan ini Anda bisa tenteng seperti ini. Tapi ternyata ini bisa menjadi lebih besar lagi. Anda bisa jadikan dia sebagai Tara, tas ransel. Nah, ini dia. Saya mau coba pakai deh. Kayak gini ya. Oke. Ini saya sudah Nana the Explorer ini. Oke, bagus sekali. Saya senang sekali dengan desainnya, saudara, karena ini sangat apa ya, kekinian, sesuai dengan selera anak muda sekarang. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan ulas bagaimana sih sebenarnya prospek bisnis dengan membuat produk-produk kain tenun seperti ini. Dan kita juga akan tanya harganya di Tenun ID kalau untuk tas seperti ini berapa sih? Tentu Anda penasaran juga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan produk dari Tenun ID. Ada produk berbagai kerajinan tangan di sini yang menggunakan unsur-unsur kain tenun dari berbagai motif Nusantara. Ada dari Toraja, ada dari Bima, Jepara, Lombok, dan lain sebagainya. Dan ini di Tenun ID Anda bisa menemukan berbagai produk untuk Anda gunakan sehari-hari seperti tas ransel, tas genggam atau clutch, ada juga buku yang diberikan cover atau sampul dengan motif kain tenun. Pokoknya semuanya motifnya sangat cantik-cantik lah. Nah, tentu pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pagi ini penasaran dong, mau order, mau pesan, tapi harganya kita belum tahu. Kita tes satu persatu deh. Kalau clutch seperti ini harganya berapa? Ini harganya 225. 225 untuk clutch ukuran berapa senti sih ini? 30 ya? Iya, 30-an. 30-20. 30-20 cm dengan motif kain Bima. Ini harganya Rp225.000 saja. Ini saudara, bahannya tebal, kainnya sangat bagus. Ini bisa Anda pakai dalam waktu yang lama. Oke, untuk motif yang lain Itu sama harganya ya. Oke, berarti yang membedakan harganya adalah bentuk dari produknya, bentuk dan fungsi. Nah, kalau tas yang seperti ini, Kalau itu main range-nya 300-an, 335, 325. 325.000. Oke, naik 100.000 dibanding Iya. kelas ini. Oke, nah ini dia tasnya saudara, sangat multifungsi. Bisa jadi tas genggam, tapi bisa jadi tas ransel juga, bagus. Terus kalau yang buku, nah ini buku dia saudara. Buat Anda yang kesehariannya mungkin identik dengan mencatat, ini cocok sekali untuk Anda. Bukunya juga cukup tebal. Kainnya bisa dari berbagai motif juga. Kalau yang ini itu range-nya 75.000. 75.000. Oke, ini juga cocok buat Anda yang memang senang mengkoleksi atau merupakan seorang kolektor dari kain-kain Nusantara. Oke. Tadi sudah disebutkan ya, sudah 1 tahun dirintis kurang lebih usaha Tenun ID ini. Sejauh ini prospeknya seperti apa? Alhamdulillah sih masyarakat antusias sih untuk menerima produk kita sendiri. Malah kita kewalahan sendiri sebenarnya permintaan konsumen seperti apa, kita juga harus mencukupi itu gitu. Jadi untuk sekarang ya kita masih tetap berusaha untuk menutupi keinginan konsumen sendiri. Ya, jadi emang ya lancar. Alhamdulillah. Kalau dunia bisnis karyawannya kewalahan itu artinya bagus ya. Iya. Oke, sejauh ini sudah kemana saja sih produk ini? Untuk sekarang sih lebih banyak di Indonesia, tapi kemarin kita udah coba kirim ke UK sendiri, terus ke Australia, ke Singapura, sama Malaysia. Jadi memang untuk pasar kita masih mencoba untuk pengiriman keluar, tapi fokusnya masih di Indonesia sendiri gitu.
Jadi ya Oke. Sejauh ini sering ikut expo atau bagaimana pameran? kita masih tetap ikut expo. Jadi kayak kemarin baru-baru ini kita ada expo di Jakarta sendiri. Nanti tanggal 9 ini ada expo juga di Makassar, kita juga ikutan. Jadi untuk expo sendiri kita masih aktif di Makassar ataupun di luar Makassar kayak gitu. Kita masih Oke, ikutan. wow, umurnya baru kurang lebih 1 tahun, tapi Tenun ID ini sudah melanglang buana kemana-mana, sudah expo di berbagai daerah di Indonesia dan sudah mencoba untuk menjangkau pasar luar negeri. Tadi sudah coba dikirim di UK, Australia dan sebagainya. Oke, terus nantinya selain produk-produk yang sudah ada, tas, buku, clutch, akan dibuat seperti apa lagi rencananya? Kita kebanyakan sih emang non pakaian, jadi emang produk-produk istilahnya yang bisa dimainkan sendiri sama konsumennya itu. Jadi kayak semacam tas itu dan sebagainya. Jadi emang fokusnya nanti kalaupun mau tahu ya ikutin aja perkembangannya. Jangan-jangan nanti kacamata juga dilapisi kain tenun ya. Ya bisa jadi loh. Bisa jadi. Itu kreativitas. Iya. Oke. Apa namanya? Ada Instagram atau apa media sosial yang bisa dijadikan display buat pemirsa untuk memilih produk dari kita. Tenun Kalau ID? Instagram ada, jadi Instagramnya itu @tenoon_id. Terus kita ada website sendiri. Seperti yang disaksikan di layar pemirsa ya. Ini Tenun ID sebenarnya ini sudah cukup populer juga di kalangan netizen. Ini banyak followersnya, ada 3.000 lebih dan semuanya tampil ya di sini. Ada websitenya juga itu. Ada website di tenun.id. Dan itu semuanya sudah lengkap. Harga-harganya, payment metodenya seperti apa, metode pembayarannya semuanya lengkap di sana. Silakan kunjungi saja langsung di tenoon.id ya. Baik, terakhir Fadli, silakan sampaikan harapan kamu kepada pemirsa semua di rumah terkait dengan kerajinan tangan ataupun keberlangsungan deh produk-produk hasil budaya masyarakat Indonesia. Silakan. Iya, harapan saya sih semoga tenun bukan hanya bukan satu-satunya yang bisa melestarikan budaya kita sendiri di sini. Jadi dan juga untuk memberi lapangan pekerjaan untuk teman-teman difabel misalnya. Jadi itu sih harapannya untuk ke depan biar bisa sama-sama untuk bisa melestarikan budaya Indonesia sendiri. Baik, itu dia. Sekali lagi saudara, produk Indonesia ini adalah harta karun sebenarnya ya. Jadi kita sebagai anak bangsa yang pandai-pandai mengapresiasi produk dari budaya kita sendiri. Baik, terima kasih Fadli Rahman sudah datang berbagi inspirasi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.